Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya akan mencoba untuk melanjutkan materi yang kemarin tertunda, dan hari ini saya mencoba untuk melengkapinya. Mudah-mudahan para penikmat atau pemerhati tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik ini bisa mengkaji dan bisa memahaminya secara komprehensif. Kemarin saya mencoba untuk membahas mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik ini dari perspektif Erik Erikson, dan hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih karakteristik dan kebutuhan peserta didik dari perspektif Maslow ya, hierarki kebutuhan Maslow. Ini yang minggu lalu saya jelaskan, ada 4 komponen yang membuat peserta didik itu unik, dari kemampuannya berbeda, cara seseorang untuk mencapai kesenangannya juga berbeda, kemudian pengalamannya juga berbeda, kemudian yang keempat adalah cara belajarnya juga berbeda. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana hierarki kebutuhan Maslow ini berlangsung ya. Maslow sendiri menjelaskan hierarki kebutuhan ini didasari dari basic need yang paling bawah ini. Nah, atau di sini digambar dijelaskan sebuah psychological need atau basic need. Nah, basic need ini biasanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lebih mendasar dan itu bersifat instinktif, seperti kebutuhan untuk makan, untuk bernapas, kebutuhan untuk minum, kemudian tidur, seks, kebutuhan untuk untuk tinggal, dan kebutuhan untuk yang lainnya, dan itu bersifat instinktif. Nah, Maslow mengatakan bahwasanya kebutuhan dasar ini harus dipenuhi terlebih dahulu, karena kalau yang dasar ini terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain itu akan mudah untuk dicapainya. Artinya, kalau basic need ini tidak terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain pun itu sangat sulit untuk dipenuhi. Nah, artinya kalau psikologikal atau basic need ini bisa terpenuhi, maka yang berikutnya yaitu kebutuhan rasa aman itu mudah dipenuhi juga. Apa saja kebutuhan rasa aman ini? Ada kebutuhan untuk aman terhadap dirinya, terhadap bodinya, saling istilahnya bodinya dihargai dan dihargai dan dirinya juga merasa aman. Kemudian ada merasa dirinya kebutuhan safety ini seperti moralitas, kemudian normatif, aman di lingkungan rumahnya, aman karena ada sistem norma yang mendukung bahwasanya orang ini bisa mendapatkan keamanan. Nah, kemudian di safety ini juga ada jaminan terhadap kesehatan juga, apalagi seperti sekarang ya di masa-masa pandemi ini. Artinya kalau kita melihat ke hierarki kebutuhan Maslow, jaminan terhadap kesehatan ini juga menjadi satu kebagian yang harus dipenuhi juga oleh diri kita, atau juga menjadi satu bagian yang harus dijamin oleh pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jaminan akan tempat tinggal, properti. Jadi ada keamanan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ketika ini terpenuhi, artinya misalkan jaminan terhadap penghasilan, sumber penghasilan ini, jaminan terhadap hukum-hukum moralitas, jaminan terhadap keamanan tubuhnya merasa aman dari ancaman gangguan kejahatan. Nah, kalau ini semuanya bisa terpenuhi, maka yang berikutnya
kebutuhan untuk merasa saling mencintai, memiliki, itu akan lebih mudah terwujudkan. Nah, di sini kebutuhan kebutuhan dasar, kebutuhan saling saling mencintai dan merasa saling memiliki, yaitu dipenuhi dengan pertemanan, keluarga, kemudian aktivitas-aktivitas yang seksual intimasi gitu. Jadi ini adalah kalau misalkan nanti kalian sudah masuk ke tahap berkeluarga, tahap berpasangan, nah ini menjadi satu kebutuhan dasar juga, atau kebutuhan dari bagaimana sering memiliki. Untuk apa sebetulnya? Kebutuhan ini sebagai satu bagian bagaimana seseorang untuk mempertahankan diri dan mempertahankan genetiknya, mempertahankan keturunannya. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi, maka dia akan mulai berpikiran atau mengembangkan diri dalam konsep berkeluarga, menyayangi anaknya, mulai mengembangkan diri bagaimana hidup berkeluarga, hidup membesarkan anak-anaknya di tahapan ini yang muncul. Nah, yang yang berikutnya adalah kebutuhan untuk self esteem, harga diri. Nah, kebutuhan untuk harga diri. Ini seseorang mulai memerlukan di tahap ini ya, di tahapan ini seseorang mulai menginginkan untuk saling menghargai, dia menginginkan untuk dihargai, dan juga menginginkan untuk saling setelah dihargai ya otomatis untuk menghargai orang lain, atau kebalikan, dia menghargai orang lain dulu, nanti dia akan menghargai, setelah itu mungkin dia akan mendapatkan perhatian atau penghargaan dari orang lain tersebut. Kemudian di sini muncul kebutuhan untuk berprestasi, respect terhadap orang lain, respect terhadap prestasi orang lain, respect terhadap pekerjaan orang lain. Artinya orang-orang yang mulai menghargai pekerjaan orang lain, artinya dia sudah mulai membentuk esteem yang bagus. Kebutuhan esteemnya sudah mulai terbentuk. Nah, ketika kita saling menghargai orang lain, maka di tahapan berikutnya yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini bagaimana kita melakukan sesuatu itu bukan hanya atas dasar ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kasih sayang atau perhatian orang lain, ingin merasa kebutuhannya dipenuhi, bukan. Tapi aktualisasi diri ini adalah satu puncak dari kebutuhan yang dikatakan oleh Maslow ini adalah segalanya gitu. Nah, sehingga Maslow mengatakan ketika self aktualisasi diri ini menjadi sebuah motivasi, sebuah tujuan utama, maka orang-orang akan mencapainya dengan cara yang lebih mudah. Namun, kalau saya melihat, saya memandang hierarki kebutuhan Maslow kan seperti segitiga yang puncaknya ada di atas. Nah, kalau orang-orang yang mempunyai self aktualisasi dirinya yang tinggi, itu akan menjadi segitiga yang terbalik seperti ini. Nah, artinya dia tidak akan mempedulikan bagaimana basic need-nya, kemudian itu bukan menjadi satu tujuan utama dalam hidupnya, tapi tujuan utama dalam hidupnya adalah bagaimana mengaktualisasikan dirinya. Kalau kita sebagai seorang guru, kalau saya pribadi mengatakan menjadi seorang pendidik itu adalah aktualisasi diri saya. Nah, kalian juga sebagai seorang calon pendidik harusnya mengajar itu juga menjadi satu bagian dari aktualisasi diri, gitu. Sehingga apapun yang terjadi ketika kalian nanti mengajar, tujuan utamanya bukan mencari uang, bukan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana mengaktualisasikan diri melalui kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau sudah menjadi satu tujuan utama, belajar dan mengajar itu adalah satu tujuan utama, maka apapun kondisinya kita tidak akan mengeluh situasi tersebut. Nah, kembali pada diri masing-masing, bahwasanya Maslow ini mencetuskan teori hierarki kebutuhan ini sebagai satu segitiga yang puncaknya aktualisasi dirinya ada di puncak di atas, dan itu porsinya lebih kecil. Tapi beberapa tokoh termasuk saya sendiri mengatakan kalau kita sebagai seorang yang bijak, yang lebih wisdom, itu aktualisasi diri harus lebih dominan dibanding basic need. Nah, karena apa? Karena basic need itu adalah kebutuhan yang memang mau tidak mau juga nanti akan terpenuhi secara otomatis, apalagi kita sebagai makhluk yang mempunyai berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu ada. Saya pikir basic need ini sudah menjadi satu jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap orang pasti akan mendapatkan rezeki yang paling dasar ini.
Ini terkait dengan basic need. Nah, kembali lagi pada diri kita masing-masing ya. Entah kalian saat ini masih berada dalam tahapan perkembangan yang mana. Kalau kita merujuk pada tahapan perkembangan manusia mulai dari lahir, orang-orang yang mulai dari lahir atau anak-anak yang masih kecil, mereka basic need-nya sangat dominan. Bagaimana kebutuhan untuk makan, kalau tidak dipenuhi nangis. Kalau tidak bisa tidur nangis. Nah, artinya kalau kalian mahasiswa ini, kalau misalkan kalian tidak makan nangis, berarti tanda tanya apakah kalian mahasiswa atau sudah menjadi seorang, atau kembali lagi kepada situasi anak kecil. Kalau kalian tidak bisa tidur karena banyak tugas, kalian begadang terus karena banyak tugas, dan kalian terlalu banyak mengeluh, maka kembali lagi, apakah kalian sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang anak kecil yang masih menginginkan tidur atau waktu tidur yang banyak. Nah, kalau mahasiswa ya konsekuensinya ya pasti waktu untuk tidur akan lebih banyak tersita. Nah, beda dengan anak-anak yang masuk dalam fase remaja, anak-anak yang masuk di usia SMP, SMA, atau mahasiswa tingkat awal. Mereka akan lebih banyak dominannya itu di situasi yang tengah ini nih. Perasaan untuk mencintai dan saling memiliki. Maka kalau kita perhatikan ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak kuliah tingkat 1, tingkat 2, biasanya mereka sangat kental sekali atau sangat sering sekali aktivitas-aktivitas yang berkumpul. Maka biasanya kalau dikatakan segitiganya seperti ini. Jadi yang tengahnya yang dominan ya. Nah, ini karena faktor love and belonging ini sangat dominan. Kembali lagi kepada kalian. Karena orang dewasa itu nanti secara waktu yang love belonging ini akan mengecil dan kembali kepada segitiga yang terbalik seperti ini. Nah, mungkin orang-orang yang lebih wisdom, orang-orang yang lebih bijaksana itu akan mengatakan saya tidak perlu memikirkan atau saya tidak perlu menjadi satu prioritas utama. Prioritas utamanya bukan hanya basic need, safety, merasa mendapatkan kecukupan dalam penghasilan, bukan hanya itu yang menjadi tujuan utamanya. Tapi yang orang-orang yang merasa wisdom, orang-orang yang merasa bijaksana, orang yang bijaksana itu pasti akan menunjukkan bagaimana aktualisasi diri ini lebih dominan daripada yang lainnya. Nah, kalian sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa calon guru ya, nah ini harusnya kita semua menunjukkan bahwasanya mengajar itu sebagai satu aktualisasi diri. Kenapa? Karena di sini ya, kita akan berkaitan dengan moralitas, kemudian kreativitas kita juga akan terasah dan kita akan berpikiran bagaimana mengembangkan kreativitas ini. Sifatnya spontan dan problem solving. Artinya kalau guru-guru mampu mengedepankan self aktualisasi sebagai puncak dan ini sebagai satu kebutuhan yang utama, maka dia akan menjadi sebuah rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan dia juga lebih bijaksana dan lebih adil dalam memandang semua atau sesuatu permasalahan. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya kalau aktualisasi diri ini juga bagian dari dia mampu menerima keadaan. Nah, artinya begini ya, kalau kita analisis, beberapa orang yang mempunyai permasalahan itu muncul karena dia tidak mampu menerima keadaan tersebut atau tidak mampu menerima permasalahan tersebut. Orang yang aktualisasi dirinya ini dominan, maka dia akan melihat permasalahan itu bukan menjadi satu bagian orang lain, tapi menjadi bagian yang dari dirinya dan itu dapat dia kembangkan dan dia terima karena masalah itu bagian dari dirinya. Itu penjelasan saya terkait hierarki kebutuhan Maslow. Nanti kalian silakan cari sumber referensi lain, terutama di buku Maslow yang berjudul Motivation and Personality. Di sini jelaskan lebih detail bagaimana Maslow mengkreasikan hierarki kebutuhan ini sebagai satu sebagai satu bahasan yang sangat mudah untuk kita kaji. Nah, apa yang nanti kita kaji atau kalian silakan pelajari buku tersebut. Ini sementara yang dapat saya jelaskan. Kemudian bagaimana kebutuhan peserta didik dalam perspektif Indonesia ya. Nah, hasil ini adalah 6 poin hasil
dari saya mengamati dan melakukan penelitian terhadap siswa-siswa atau peserta didik yang ada di Indonesia. Nah, pada dasarnya para peserta didik di Indonesia itu mereka masih membutuhkan hal-hal yang bersifat instinktif, dan ini muncullah di kebutuhan jasmania. Misalkan pada saat sekarang ya, di masa pandemi COVID-19 ini, mereka instingnya sudah mulai ingin keluar dari rumah, insting untuk berkumpul dengan teman-teman itu muncul. Lihat dari mana? Orang yang diam ada di rumah, terus-terusan ada di rumah merasa bosan. Makanya beberapa orang mencari peluang ini dengan cara banyak kegiatan-kegiatan Zoom meeting, banyak berkumpul teman-teman dengan grup WhatsApp, kemudian banyak orang-orang yang berkumpul dengan video call di WhatsApp dengan jumlah yang banyak. Dan yang kedua, situasi tersebut karena juga harus dipenuhi oleh dukungan akan rasa aman. Nah, rasa aman dari mana? Situasi-situasi yang rasa aman dari ancaman perkelahian, tawuran, rasa aman dari kesehatan. Di sini sudah muncul. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya siswa atau peserta di Indonesia ini dalam rasa aman itu diarahkan pada memperkuat hubungan interpersonal, dan hubungan ini ya, rasa aman ini juga mempengaruhi dalam motivasi belajar. Artinya, seseorang yang merasa aman, merasa damai, merasa sejahtera itu akan menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Sebaliknya, kalau motivasi belajarnya rendah, mungkin dia merasa dirinya terancam, merasa dirinya tidak aman, atau merasa dirinya tidak damai, atau ada permasalahan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, yang ketiga, ini ada kebutuhan untuk rasa akan kasih sayang. Rasa akan kasih sayang ini bisa saja dibuktikan dengan bagaimana kita menghargai anak-anak, menyapa mereka dengan bahasa yang lebih menyentuh ke feeling dan emosinya. Karena rasa akan kasih sayang ini sangat mempengaruhi tingkah laku. Dan biasanya siswa-siswa yang dia memerlukan kasih sayang yang tinggi ini di sekolah ya, itu biasanya mereka jadi saya ulangi lagi nih, siswa-siswa yang memerlukan rasa kasih sayang tinggi di sekolah itu biasanya karena di rumah itu kurang kasih sayang, terutama orang-orang yang kurang kasih sayang dari pihak ayahnya. Dan kalau kalian amati, lihat saja anak-anak yang mempunyai permasalahan di sekolah itu biasanya cenderung mereka ada kekurangan kasih sayang dari orang-orang yang ada di rumah, terutama dari ayahnya ini. Maka tingkah lakunya, pelariannya adalah mereka melakukan kenakalan, mereka melakukan tawuran dan seterusnya. Kenakalan remaja ya, yang lainnya banyak di situ. Nah, yang keempat, banyak siswa-siswa kita itu ya, dia memerlukan penghargaan. Karena di sini dampaknya ini adalah bagaimana cara pandang dia secara positif terhadap diri dan lingkungannya. Jadi penghargaan pun juga sangat penting. Jadi jangan sampai penghargaan ini tidak kita berikan, tidak kita stimulus kepada siswa-siswa kita. Karena ketika seorang siswa tidak mendapatkan penghargaan dari gurunya, tidak mendapatkan penghargaan dari teman-temannya, maka dia tidak akan memandang dirinya secara positif. Maka dia akan memandang lingkungannya tidak ramah terhadap dirinya. Lingkungannya atau teman-temannya jahat terhadap dirinya. Gurunya tidak peduli terhadap dirinya. Orang tuanya tidak peduli terhadap dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak yang dia memang tidak mendapatkan penghargaan dari teman-temannya, dari gurunya, dari keluarganya. Yang kelima, kebutuhan akan rasa sukses. Nah, ini akan berdampak pada kepercayaan dirinya, harga dirinya, kebergaan diri, dan ini akan berdampak juga pada keputusasaan. Anak-anak yang mudah putus asa karena dia tidak punya motivasi untuk mencapai kesuksesan. Anak-anak yang tidak mempunyai tujuan untuk sukses karena dia tidak punya kepercayaan diri. Kalian coba analisis, untuk apa sih kalian kuliah? Karena saya yakin di antara kalian semua punya cita-cita untuk ingin sukses. Betul? Dan di antara kalian semua mempunyai kepercayaan diri. Walaupun kalau kalian merasa minder, Pak saya merasa minder, tidak. Tapi seminer-minernya kalian punya kepercayaan diri yang lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Dilihat dari mana? Ketika kalian punya keinginan untuk daftar ikut tes,
ikut seleksi, itu adalah salah satu bukti kalau kalian menunjukkan sebuah self confidence yang lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Nah, kalau masalah lulus atau tidak itu masalah keberuntungan dan masalah bagaimana kalian mempelajari latihan-latihan soal untuk mengikuti seleksi tersebut. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan pemahaman nilai moral dan agama. Ini juga sebagai orang Indonesia tetap identitas agama itu harus kita tanamkan karena nilai moral dan agama akan menjadi sebuah identitas diri dan ini akan menjadi sebuah karakter pendidikan, karakter siswa dan karakter masyarakat Indonesia saat ini. Dan inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita semua, bagaimana identitas karakter ini harus dibungkus dan dibumbui oleh nilai-nilai moral dan agama ini menjadi satu fondasi yang kokoh, yang kuat untuk membentuk karakter masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya jelaskan hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.